Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta sosialisasi. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya bacakan riwayat CV dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Ahmad Deni Suwardani, SE MSI. Dan pada saat kemarin Pak Bupati menyusun rencana aksi untuk pengembangan SDM, beliau adalah coach-nya. Pak Ahmad Deni, coach Deni ya, beliau mengawali karirnya ya pada tahun 2002, kemudian pada saat ini sudah menduduki sebagai Widyaswara Ahli Madya di BPSDM Kemendagri. Kemudian untuk pendidikan terakhir beliau adalah S3 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan ini sangat pas sekali ya dengan pengembangan kompetensi, di mana pada saat ini tuntutan atau yang menjadi titik dari pembangunan pada saat ini adalah pengembangan SDM-nya, pembangunan sumber daya manusianya. Dan tidak perlu banyak ini ya, pengantar dari saya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Coach Deni selaku narasumber. Semoga pada saat nanti beliau paparan banyak ilmu yang kita dapat, banyak pencerahan mengenai bagaimana sih coaching mentoring itu dilakukan. Silakan Pak Deni. Oke, terima kasih Mbak Nia ya, Mbak Cita, Mbak Nia ini. Mbak Nia Pak. Terima kasih Mbak Nia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, selalu semangat, selalu terasa pagi hari. Bapak Ibu semua, para pimpinan. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi lagi dengan rekan-rekan. Kemarin saya terakhir mengcoaching beberapa kepala daerah, dan mohon izin saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi saya hanya sharing pengalaman, karena saya yakin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya, tapi saya juga yakin ada pengalaman saya yang mungkin tidak dialami Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kita adalah kita saling sharing, jangan biarkan saya ngomong sendiri, kita bisa chatting, kita bisa diskusi, kita bisa sharing satu sama lain, karena saya pengen gelasnya terisi penuh dengan pengalaman Bapak Ibu. Terutama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Biar lebih lengkap lagi, biar Bapak Ibu tahu, lebih mengenal saya, karena saya yakin rezeki saya datang dari orang yang mengenal saya, bukan dari orang yang saya kenal. Itu Bapak Ibu, kuncinya ya. Rezeki saya datang dari orang yang mengenal saya, bukan dari orang yang saya kenal. Saya kenal Pak Jokowi, tapi belum tentu Pak Jokowi kenal saya, kan gitu kan? Kan gitu kan? Ya, jadi saya harus aktif mengenalkan diri saya. Oke. Pertama, cita-cita saya hanya ingin terus berbagi manfaat kepada semua orang yang bertemu dengan saya, ya, siapapun. Mindset-nya saya rubah. Itu yang maksudnya Pak Jokowi bilang menurut saya ya, revolusi mental. Jadi mentalnya yang saya rubah, bukan pangkat, golongan, dan jabatan yang saya rubah. Mentalnya saya. Nanti jabatan dan pangkat golongan dengan sendirinya. Pendidikan formal penting, tapi pendidikan informal lebih dahsyat di zaman digital ini. Itu Bapak. Pendidikan formal penting, tapi lebih dahsyat pendidikan informal di zaman digital ini. Go digital or die. Siap Bapak Ibu ya, lanjut gitu. Oke, kali ini saya diskusi tentang coaching dan mentoring, bukan teoritis tapi praktis Bapak Ibu. Ya, nah ini nama saya, ini kartu nama saya ya, Dr. Ahmad Deni SSMI. Mohon izin saya 2000 lahir tahun 75. Dan sebelum saya jadi birokrasi, saya kerja di Deutsche Bank, Bank Jerman, internasional, multinasional company. Kemudian di Henkel Indonesia tahun 2000 sampai 2002, 2 tahun. Dan saya pernah jadi produser acara radio, ya, tapi saya dihitungnya di birokrasi sejak 2002, karena TMT-nya 2002. Tapi pengalaman saya kerja dari tahun 98 ya. Oke. Kenapa saya aktif di YouTube? Karena saya melihat hasil survei, ya, hasil survei di Indonesia, medsos yang sering digunakan oleh orang Indonesia, orang milenial Indonesia, ranking pertama ada YouTube, ranking kedua ada WhatsApp, ranking ketiga adalah Facebook, ranking keempat ada Instagram. Makanya data saya di slide saya selalu ada YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang lainnya
saya cuekin. TikTok musiman, oke? Itu buat bisnis. Saya bukan YouTuber, tetapi saya memberikan manfaat lewat YouTube. Silakan Bapak Ibu nanti tonton, tapi jangan lupa subscribe. Subscribe saya sudah 1.205K. Artinya sendirian, tanpa dibantu banyak orang, saya sudah mendapatkan 1.025K. Ya. Dan banyak daerah yang punya YouTube, tapi subscribernya nggak lebih dari saya. Miris saya. Nanti saya akan bantu secara digital, mana strateginya, kolaborasi dengan Coach Denny, meningkatkan Smart City, karena saya sekarang bergabung di komunitas digital. Oke? Nah, oke. Semangat nomor 1 ya. Walaupun saya belum sarapan. Saya sudah sertifikasi sebagai coach. Jadi di Indonesia yang terpenting adalah relasi. Kedua, prestasi. Ketiga, nasib. Bukan pendidikan. Jadi dokter saya jangan dianggap ya. Jadi relasi, prestasi, dan nasib. Jadi saya akan menciptakan relasi seluas-luasnya seluruh Indonesia. Alhamdulillah banyak rekan-rekan yang sudah kenal saya, dan itulah rezeki saya ngalir. Ini pengalaman saya dari tahun 2010 ya. Saya pernah jadi dosen IPDN tahun 2005-an, dosen tamu saya. Karena saya 8 tahun di IPDN, walaupun saya backgroundnya akuntansi dari swasta ya. Dan saya coach kepala daerah, coach di Klatpim PKA, PKP, PNS, dan narasumber di Klatpim, dan saya pembuat modul tim pusat modul orientasi DPRD perencanaan pembangunan pengelolaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Oke, saya ngajarnya teknis, ngajar perencanaan, pengelolaan keuangan dan balak milik daerah. Oke, saya akan share link absensi saya di mana? Di Zoom chat. Silakan Bapak Ibu, tinggal klik absensi. Saya tunggu 1-2 menit saja. Karena saya hanya merespon teman-teman yang kenal sama saya. Dan saya kenal juga. Silakan ya. Tuh di chat Zoom ya, silakan isi absensi untuk silaturahmi. Oke, mohon maaf itu otomatis tersimpan. Yang sudah terima kasih ya. Ya di situ ya sudah, berarti sudah ada jawaban otomatis dari HP saya itu. Bapak Ibu yang sudah dapat jawaban otomatis dari HP saya itu sebenarnya nomor Pak Ahmad Denny ya. Dokter, silakan di-save. Absen terus berjalan, Bapak Ibu direspon oleh robot saya. Robot saya adalah HP saya. Dia WA, chatting doang HP. Zaman digital, cuman WA, telepon, sama SMS, sama chatting. Itu mah bukan digital, Pak. Itu cuman main HP. Silakan Bapak Ibu isi absen, robot saya menjawab. Dan langsung dari nomor saya, Bapak Ibu yang sudah mendapat jawaban, itu adalah nomor saya, bukan hoax. Ya, hoax itu nomor saya, langsung komunikasi dengan saya. Oke, ini 5 langkah percepatan transformasi digital sesuai dengan arahan dan keinginan Pak Jokowi, presiden kita yang luar biasa. Mudah-mudahan membuat Indonesia maju. Saya yakin itu maju dan maju. Dan ternyata saya analisa, kalau Bapak Ibu mau maju, tim Bapak Ibu mau maju, SKPD Bapak Ibu mau maju, jangan terlalu banyak terhadap sesuatu, terlalu banyak diskusi, terlalu banyak teori, terlalu banyak mencari kesalahan orang lain, tapi perbanyaklah praktek. Kalau salah tinggal revisi. Practice makes perfect. Ya. Latihan terus, dan Bapak Ibu dan timnya akan menjadi sempurna. Sempurna versi manusia ya, bukan versi Tuhan ya, bukan versi Allah. Sempurna. Jadilah Bapak Ibu dan tim nanti menjadi orang yang terlatih, bukan jadi orang yang terbaik, bukan jadi orang yang terpintar, jadilah orang yang terlatih. Coach Denny bukan orang yang terbaik, Coach Denny bukan orang yang terpintar, tapi Coach Denny orang yang terlatih. Karena Coach Denny punya sistem, prinsip bagaimana cara kerja kita, 5T. Semua yang kita lakukan harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cari yang termudah. Digitalisasi itulah termudah. Oke? Pak Jokowi segera lakukan percepatan perusahaan akses, meningkatkan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Nah, luar biasa internetnya, walaupun ada gangguan-gangguan karena mungkin hujan, ya. Dan Coach Denny dengan tim digitalnya mendampingi beberapa daerah untuk mengembangkan UMKM secara digital di desa-desanya. Itu Bapak Ibu.
ya dengan tim. Saya nggak kerja sendiri, karena kalau kerja sendiri kita bisa dapatnya secara cepat tapi tidak bertahan lama. Tapi kita harus bekerja tim. Kalau bekerja tim agak lama tapi bertahan lama. Itu bedanya. Silakan Bapak Ibu mau bekerja sendiri atau bekerja tim. Saya mah bekerja tim, ya. Kemudian kedua, persiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan, dan sebagainya. Ya, tingkatkan. Tapi jangan lupa SPM, standar pelayanan minimal dijaga, supaya maksimal pelayanan kepada masyarakat. Kemudian percepatan integrasi pusat data nasional. Wah, ini yang lagi ramai nih. SIPD bikin ribet juga kadang-kadang, tapi enggak apa-apa. Tapi itulah namanya transisi, ya, transisi. Tidak bisa langsung otomatis kita bisa beradaptasi, perlu proses, ya. Kemudian kan siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Ingat Bapak Ibu, maksud Pak Jokowi jangan dikumpulin orang-orang yang bertalenta, tapi kumpulin orang-orang dan paksa supaya beradaptasi dengan digital. Karena background PNS tidak semuanya digitalisasi. Di umum, saya backgroundnya akuntansi, selama pandemi saya beradaptasi dengan orang-orang digital, saya sekarang punya talenta bagaimana komunikasi secara digital. Ke ribuan orang, saya bisa komunikasi. Sekali setting, ribuan orang sampai ke Japri. Oke. Kemudian yang kelima nih, ini tantangan kita nih sebagai ASN, ya, sebagai pimpinan daerah, ya Bapak Ibu semua, yang berkaitan dengan regulasi. Oke. Sekarang saya pengen chat. Ya, fokus ke chat ya, fokus Bapak Ibu ke chat ya. Coba saya chat. Jawab secara jujur. Apakah setiap perda di daerah tersampaikan kepada seluruh nomor WA ASN? Silakan Bapak Ibu, lihat chat. Jawab sejujur-jujurnya. Jawab sejujur-jujurnya. Biar nanti kita cari solusi. Apakah setiap perda, bukan perda ya, perda. Apakah setiap perda tersampaikan kepada seluruh nomor WA ASN? Jawab Bapak Ibu, silakan. Jangan malu-malu karena kita satu keluarga. Kita cari solusi nanti. Silakan jawab, jujur Bapak Ibu. Jujur sejujur-jujurnya. Silakan, saya menunggu. Saya menunggu Bapak Ibu, silakan. Respon sejujur-jujurnya ke seluruh ASN. Ya. Memang jawabannya mayoritas seluruh daerah. Tidak. Itu yang harus kita solusi. Lucunya, kita negara hukum, tapi peraturan dan kebijakan tidak tersampaikan. Nanti solusinya ada. Belum. Sama Pak, seluruh Indonesia sama Pak. Seluruh Indonesia jawabannya sama. Dan Coach ini ada solusinya nanti, ya. Ikuti sampai akhir, insya Allah ada solusinya. Oke? Belum tersampaikan, belum. Bahkan disuruh nyari sendiri. Oke, stop. Saya tanya lagi Bapak Ibu, apakah seluruh ASN tahu alamat website Biro Hukum atau Badan Hukum? Ya, oke. Tahu nggak alamat ASN kira-kira seluruh website Biro Hukum yang mencantumkan belum? Nah, itu jawabannya seluruh Indonesia sama Bapak Ibu. Kita apa adanya, ya. Jawabannya memang semua daerah jawabannya belum pernah. Saya tanya lagi bahkan ke anggota dewan. Saya pernah jadi peserta anggota dewan. Saya tanya, apakah anggota dewan yang membuat perda semua anggota dewan baca dan tahu nomornya dan isinya dari perda yang berlaku? Dia belum tahu. Nggak alamat website Biro Hukumnya? Belum. Padahal alamat website Biro Hukum itu isinya undang-undang, PP, Perpu, Perpres, Permen, Perda, dan Pergera. Itu acuan utama kita, karena pedoman kita peraturan perundang-undangan. Kita berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dikasih tahu. Disuruh nyari sendiri. Nangis saya Bapak Ibu, Indonesia ini. Nanti Bang, saya dampingi, insya Allah. Isi absensi aja dulu, absensi dulu aja. Rahasia, Posden ini terbaik. Oke? Beda. Oke. Next. Walaupun saya belum ketemu Pak Jokowi, tapi saya dukung ide-ide brilian Pak Jokowi. Nggak apa-apa Pak Jokowi, saya belum dari Pak Jokowi, tapi saya kenal Pak Jokowi. Ini dari survei ini tahun 2020, ya. 2020, ya. Medsos yang sering digunakan adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Saya tanya lagi sejujur-jujurnya. Nah, sebentar Bapak Ibu ya.
Saya tanya lagi sejujur-jujurnya, mana dia nih? Chat ya, jawab. Ini malah direct ya. Bentar, everything, everyone, everything. Apakah setiap OPD aktif di medsos YouTube? Tuh. Jawab. Apakah setiap OPD aktif di medsos YouTube? Tidak. Mulai sekarang aktifkan seluruh kegiatan, brandingkan seluruh kegiatan supaya masyarakat paham. Berikan, belum. Cobalah Bapak Ibu, zaman digital itu. Jangan sampai Pak Jokowi marah-marah, akhirnya ASN dikurangi karena nggak aktif di medsos, tidak aktif digital. Mulai aktif, alhamdulillah. Ya, ada yang sudah mulai andul, Ditlut tuh, tinggal di-share Pak ya, Dinas Kelautan ya dan Perikanan, tinggal di-share ke seluruh masyarakat, seluruh ASN, biar saling mengenal, branding. Tugas kita itu nge-branding apa yang kita lakukan secara positif sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya ngapain aja sih kerjaan ASN. Saya ini ASN, saya harus membela ASN. Walaupun masih banyak yang harus saya perbaiki. Oke? Next. Oke. Terima kasih yang respon ya. Zaman sekarang tuh istilahnya VUCA word. Ini masih pembukaan ya. VUCA word tuh perubahan secara cepat. Artinya kalau Bapak Ibu tidak beradaptasi secara cepat, Bapak Ibu akan tertinggal jauh dan sangat jauh. Kemudian sekarang uncertainty, ketidakpastian. Jadi Bapak Ibu harus memberikan informasi secara pasti, makanya harus membuat YouTube sendiri. Resmi, share, laporkan ke kepala daerah. Pak, kami sudah bikin YouTube, ini ada tim IT-nya, milenial membuat tim IT-nya, ada yang men-shooting, ada yang mengedit video, ada yang mengupload, ada operatornya yang memegang password, yang username dan passwordnya. Jadi terfilter semua yang di-share ke masyarakat. Ya, supaya pasti, oh ini link resmi YouTube channel dari masing-masing OPD. Kemudian kompleksitas. Kompleksitas itu maksudnya kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Harus berbagai macam cara kita gunakan. We must blend it everything that we know. We must blend it everything that we can. We must blend it everything that we have. Kita harus campur aduk semua yang kita tahu, yang kita dapat lakukan dan kita miliki. Nggak bisa Bapak Ibu kalau zaman digital hanya menggunakan konvensional. Nggak bisa juga zaman digital hanya menggunakan digitalisasi. Harus di-blended konvensional dan digitalisasi. Ya, biar maksimal. Kalau Bapak Ibu minum jus, pasti kan paling enak jus yang dicampur di blender tuh, diaduk pakai air, ya kan? Pakai gula, pakai susu, itu rasanya lebih enak. Jadi Bapak Ibu juga walaupun karakternya berbeda-beda, ya kita harus berbaur. Ya, kemudian ambiguity, artinya zaman sekarang ada satu kalimat artinya ambigu. Makanya Bapak Ibu harus sering musyawarah mufakat dengan tim, dengan anggota tim. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu satu visi dan arah. Oke. Jawab lagi di chatting biar saya nggak sendirian ya. Jangan biarkan saya sendirian Bapak Ibu ya. Saya tanya jujur, sejujur-jujur ya. Jawab seadanya bukan jujur ya. Berapakah hasil penjumlahan 4 ditambah 4? Oke, silakan jawab Bapak Ibu. Mana nih? Oke, 8. Oke, 8. Sip, terima kasih. Sekarang sama kan jawabannya kan? Sama kan? Oke, sekarang saya tanya, stop jawabannya 4 tambah 4. Semuanya pasti benar, karena ilmu pasti jawabannya sama. Sekarang saya tanya, bagaimana strategi yang tepat menjadi pimpinan? Jawab. Silakan. Bagaimana strategi paling tepat menjadi pimpinan? Jawab. Saya tunggu Bapak Ibu. Jangan biarkan saya ngomong sendirian Bapak Ibu, rugi nanti Bapak Ibu. Ya kan, kalau dengerin saya ngomong sendirian, dengerin rekamannya saja. Interaksi. Bagaimana strategi jadi pimpinan yang terbaik menurut Bapak Ibu? Silakan ketik. Siap. Bijaksana, segala kondisi bijaksana, bijak dan berintegrasi, down to earth. Woi, masya Allah, Bapak. Ikhlas, memahami fungsi dan tugas, masya Allah. Menguasai sistem manajemen luar biasa.
akhlak mulia, attitude yang tenang dan positif, Masya Allah. Kan luar biasa semuanya jawabannya benar Bapak Ibu. Karena itu ilmu persepsi. Beda-beda tapi maksudnya sama. Bijaksana sama. Bijaksana tetapi nggak baca perda. Ikhlas tapi nggak baca perda. Coba. Ya kan? Tahu manajemen tapi nggak baca perda. Kan nggak ada yang jawab baca perda aja. Semuanya sama. Makanya kita kolaborasikan. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama tetapi tujuannya sama. Jadi kalau saya tanya, oke, saya tanya lagi. Bagaimana cara pilih naik lift atau naik tangga untuk rapat di lantai 3. Oke, silakan pilih. Naik lift, tangga atau kan beda. Iya, nggak ada masalah. Silakan Bapak Ibu naik lift, silakan Bapak Ibu naik tangga, tapi tujuannya di lantai 3. Jadi Bapak Ibu ke anak buah jangan paksakan semuanya caranya sama, tapi tujuannya sama Bapak Ibu. Biar nggak gendut, ya betul Pak. Ya Ibu juga. Biar olahraga, karena motifnya beda. Ya, nah, jadi karena kita di manajemen sumber daya manusia, bagaimana? Tergantung kebutuhan. Bisa lift kalau buru-buru, ya nggak apa-apa Pak. Yang penting jelas tujuannya lantai 3. Ya, saya nggak akan marah-marahin anak buah saya naik lift, saya nggak marahin anak buah saya naik tangga, tapi saya marahin kalau dia tidak berhasil ke lantai 3 untuk rapat. Nah itu, hasil benar Mbak Cita. Terima kasih Bapak Ibu yang aktif, yang saya jauh tapi terasa dekat. Digital kan gitu. Oke. Nah ini Coach Denny selalu bilang integritas, kecerdasan energi. Bapak Ibu harus punya integritas. Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita punya kecerdasan dan energi. Kalau kita tidak punya integritas, kecerdasan dan energi Bapak Ibu untuk menghancurkan. Hati-hati. Jadi pertama harus punya integritas. Kita menerapkan perda, lakukan. Baca perda, lakukan. New normal. Sekarang nggak jelas nih, ada Omicron penyakit baru lagi, virus baru lagi, itu virus 19, COVID-19, sekarang baru nggak apa-apa lah. Era digital. Nah, saya komunikasi dengan digital, saya nggak teori, langsung praktek. Ibu bapak absensi di link saya, langsung saya jawab dari WA saya HP. Website nggak usah, saya bikin website resmi, ada website gratis. Facebook itu website saya gratis, YouTube itu website saya gratis. Ngapain susah-susah? Tapi kalau instansi harus resmi websitenya. Tapi setelah saya sudah analisa Bapak Ibu, mohon izin saya nangis menjerit-jerit nih melihat Indonesia. Seluruh pemerintah dari pusat sampai desa, provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk pusat hanya berlomba-lomba bagaimana membuat website tetapi tidak di-share link websitenya kepada seluruh masyarakat. Coba, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat aktif aja main YouTube. Karena tidak webnya apa? Mereka bikin aja bagus-bagusan website, keren-kerenan. Tapi yang saya rasakan, website yang sering saya pakai adalah website www.bpkri.go.id. Itu yang paling luar biasa. Karena itu peraturan semua lengkap. Mana yang berlaku, mana yang sudah berlaku, mana yang dicabut, mana yang revisi. Karena saya narasumber. Narasumber adalah sumber dari segala sumber. Pada saat narasumber jadi narasumber adalah peraturan perundang-undangan. Ya, kecuali yang manajerial. Kemudian kita harus trust. Bapak Ibu harus saling percaya dengan pimpinan. Bapak Ibu juga harus percaya dengan anak buah. Bapak Ibu harus trust dengan jati diri sendiri bahwa Bapak Ibu berhasil nantinya secara individu dan tim. No blame others, jangan nyalahin orang lain, cari solusi. Jangan buang-buang waktu nyalahin orang lain, cari solusi. Tidak ada di kantor saya yang ngajarin digital. Saya cari sendiri di luar sana banyak saya komunitas digital, cari orang-orang yang punya paham digital, dan saya sudah dokter belajar dari anak SMK yang jurusan IT, dan kami membuat tim, ada yang S1, S2, ada SMK, luar biasa karena dia fokus tutorialnya di YouTube. Kemudian human capital, sumber daya manusia, engagement harus terintegrasi, jangan sama-sama kerja, tapi bagaimana bekerja sama. Jangan biarkan anak buah Bapak Ibu bekerja semuanya tapi tidak bekerja sama. Supaya nanti jadi not only good team tapi great team. Bekerja sama itu artinya menjalankan tusi masing-masing untuk mencapai visi misi sesuai tupoksi.
Visinya satu, misinya lebih dari satu. Misinya satu, tujuan lebih dari satu. Tujuan satu, sasaran sasaran lebih dari satu. Sasaran satu, program lebih dari satu. Program satu, kegiatan lebih dari satu. Kegiatan satu, sub kegiatan lebih dari satu. Saya tanya sejujur-jujurnya lagi, ya, tanya sejujur-jujurnya, ya. Apakah seluruh ASN yang ada di OPD Bapak Ibu, ya, paham cascading? Coba saya tanya Bapak, sejujur-jujurnya, apa tidak? Ya, itu masalah kecil, itu yang membuat copy paste. Itu yang membuat copy paste, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paling berat jadi pimpinan birokrasi. Kalau tidak, bagaimana caranya? Cara kerja kayak Coach Denny 5T. Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Ya, ikuti pertemuan ini sampai terakhir nanti ya. Banyak sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih yang responnya semua ya. Terima kasih. Cascading style sheet. Iya, yang tahu pasti bagian perencanaan Bapak Ibu. Yang tahu pasti bagian keuangan, tapi bagian lain belum tentu tahu. Pertanyaan lagi nih, apakah seluruh ASN yang selesai ikut diklat langsung transfer knowledge ke rekan-rekan di kantor? Hanya di kantor. Apakah seluruh ASN yang selesai ikut diklat? Nah iya, Pak. Bagaimana mau kolaborasi? Bagaimana mau bekerja sama? Yang pinter hanya orang yang ikut diklat. Yang udah ikut diklat nggak transfer knowledge. Nah, Bapak Ibu sebagai pimpinan nanti, siapapun anak buah yang selesai ikut diklat, presentasi di depan auditorium atau aula kantor kepada seluruh yang tidak ikut diklat. That's it, engagement. Itu yang saya alami di pusat juga begitu, Bapak Ibu. Saya sampai istighfar, ya Allah bagaimana strateginya. Akhirnya dikasih ide sama Allah. That's it. 5T, dan sampaikan ke rekan-rekan seluruh daerah, cara kerja harus 5T. Apa Pak? Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cari yang termudah. Ya. Terima kasih semuanya nih yang sudah Pak Agung, Bu Starwi, dan sebagainya ya, sudah respon. Masya Allah. Semakin semangat saya karena makin respon. Jangan tinggalkan saya dengan kamera, Bapak Ibu ya. Sedih nanti saya. Jangan tinggalkan saya sendiri, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang masuk ke pengertian. Ini baca sedikit aja, nanti akan lebih banyak diskusi ya. Coaching merupakan pembimbingan. Sebenarnya bukan pembimbingan, pendampingan. Salah. Masa Widya Usia Ramaja membimbing para eselon 2, eselon 3, enggak, salah menurut saya. Pendampingan. Kita mempunyai metode bagaimana menyelesaikan masalah. Kita bukan konsultan. Coach itu bukan konsultan, tapi punya metode bagaimana masalah yang ada di coaching terjawab sendiri oleh coaching sendiri dengan metode yang disampaikan oleh coaching. Ya coach, semua ASN, semua pimpinan bisa jadi coach. Coach, tinggal bagaimana strateginya nanti lebih lengkap. Kegiatan coaching ini merupakan proses pembimbingan yang dilakukan di tempat kerja. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para anak buah, anggota tim itu menerapkan metode coaching. Coaching proses pembimbingan meningkatkan kinerja dan kompetensi ya antara coach dalam hal ini pejabat atau profesional yang dituju oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian dengan coach adalah anak buahnya. Dalam hal ini para talent suksesor atau pegawai yang membutuhkan coach untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Tapi menurut saya ini istilah baru saja. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan apa yang pernah dilakukan coach, yang dilakukan mentor sudah, cuman nggak sadar. Pada saat itulah Bapak Ibu menerapkan coaching dan mentoring. Ya, oke. Kemudian mentoring adalah pembimbingan atau peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Jadi kalau mentoring itu biasanya atasan langsung biasanya. Ya, makanya pada saat Bapak Ibu PKP, PKA, PKN, mentornya adalah atasan langsung. Ya, itu dianggap sebagai mentor yang punya pengalaman lebih daripada mentinya. Oke.
Mentoring bimbingan kinerja dengan pengertian suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Harus kolaborasi ya. Jadi semua orang guru, semua tempat adalah sekolah. Saya tidak membanggakan alma mater saya tidak membanggakan titel saya karena saya terus belajar dan belajar. Makin Bapak Ibu sering belajar, makin saya sering belajar, makin paham banyak hal yang belum saya ketahui. Kalau ada orang yang merasa pintar, berarti kurang belajar. Ingat tuh Bapak Ibu. Kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu sudah merasa pintar, berarti kurang belajar. Kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu sudah merasa pintar, berarti pada saat kuliah nitip absen. Absensi nitip, kurang belajar ya. Kegiatan mentoring di lingkungan instansi, proses komunikasi dan pembimbingan antar mentor dan mentee untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Kegiatan mentoring merupakan dukungan transfer informasi pengalaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku dan semuanya. Pokoknya yang kompetensi ASN lah, bagaimana mementoringnya. Oke. Tujuan coaching atau mentoring. Sekarang saya sampaikan coaching. Tujuan coaching itu adalah mengarahkan coachee untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara khusus, bukan menjawab, mengarahkan. Biarkan mereka menjawab. Makanya tadi saya bilang, ya, Bapak Ibu bagaimana cara untuk ke lantai 3? Ada yang naik lift, ada yang naik tangga, silakan. Sedangkan mentoring tujuannya adalah terciptanya komunikasi antara mentor dan mentee dalam hal permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kerja di. Kemudian kedua, terwujudnya strategi untuk memperbaiki kinerja pegawai. Terbangunnya hubungan berkelanjutan dan saling mendukung antara mentor dan mentee dalam semangat tim. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kalau saya ngajar di kelas tim, saya ingatkan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kalau saya ngajar di kelas pelajar, saya mengingatkan, saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Cari solusi. Trust, no blame, other, solution oriented. Kemudian tergalinya informasi kemampuan mentee serta kompetensi yang akan dikembangkan untuk pengembangan karir mentee. Oke. Paling berat itu jadi pimpinan ASN. Kenapa berat? Karena Bapak Ibu tidak bisa mencat langsung. Jadi Bapak Ibu harus tahu karakter anak buahnya. Oke. Kemudian pelaksanaan coaching dan mentoring. Coaching biasanya pelaksanaan pembimbingan antara coach dengan coachee dapat terlaksana setelah terjadinya kesepakatan untuk bertemu. Seperti PKA, PKP kan, kamu mau coaching jam berapa, tanggal berapa, ya. Oke Pak, dibimbing. Kemudian pelaksanaan coaching dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian tugas khusus atau project assignment ya dari pimpinan. Ini kerjain ya. Kita lakukan coaching metode ya. Lalu sebagai coaching gue coachnya. Oke, nih projectnya. Ada waktunya, harus jelas. Semua yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak buah harus jelas, smart. Harus ada unsur smart. Smart apa saja itu smart? Spesifik. M-nya measurable, terukur. Karena segala sesuatu yang terukur bisa di-manage. Ya. Attainable, achievable, dapat dicapai. Ya, relevan. Ya, relevan tuh sesuai dengan tusi masing-masing atau realistik. Dan terakhir adalah timely, time bound. Ada waktu. Salah satu contoh kesalahan yang sering saya lihat dan dengar dari curhat peserta dikat saya, ada banyak pemimpin bilang begini, menugaskan anak buahnya seperti ini. Tolong nih kerjain ya. Terus anak buahnya nanya, Pak, Bu, ini pekerjaan harus selesai kapan? Pimpinannya ngomong begini, secepatnya. Itu kesalahan fatal kalau Bapak Ibu pimpinan menyuruh anak buah untuk mengerjakan sesuatu, tapi jawabannya secepatnya. Karena cepat versi Bapak Ibu beda dengan versi anak buah Bapak Ibu. Jadi jelas, Pak, Bu harus selesai kapan? Sebagai pimpinan bilang gini, 5 menit saya tunggu di meja saya. Itu jelas. Tapi kalau misalnya anak buah nggak cocok, bilang, Bu jangan 5 menit lah Bu, 15 menit atau setengah jam. Oke, 15 menit atau setengah jam ya di meja saya. Itu deal-dealan, harus jelas. Itu harus smart. Nggak ada kata segera. Aduh, segeranya kan kepentingan kita beda-beda. Kita kerjaan juga beda-beda. Jangan Bapak Ibu sebagai pimpinan berpikir anak buah nggak ada kerjaan. Tapi harus jelas waktunya. Besok ya, jam 2 di meja saya. Terus anak buahnya karena banyak kerjaan, Pak jangan jam 2 dong Pak. Kamu maunya jam berapa? Jam 5 lah Pak. Oke, jam 5 di meja saya. Besok. Oke Pak, sepakat. Oke. Mereka nanti mengatur sendiri.
supaya terselesaikan kerjaannya. Jangan bilang segera Bapak Ibu. Aduh, nggak terukur itu. Karena segala sesuatu yang terukur bisa di-manage. Jadi Bapak Ibu harus semuanya terukur. Mau kualitasnya, kuantitasnya. Kemudian kalau mentoring adalah pembahasan substansi tentang sasaran kinerja pegawai. Ya, bagaimana sasarannya supaya tercapai sesuai tusi kita, visi misi dan range kita dan range kita. Oke, sharing informasi, wawasan dan pengalaman itu mentoring. Pembahasan kebutuhan pengembangan kompetensi menti dibahas ya. Beda-beda karakternya, beda-beda cara kerjanya. Jangan berharap Bapak Ibu semua karyawan Bapak Ibu nyaman bekerja di kantor. Ya. Coach bukanlah sekedar hanya profesi yang dijadikan predikat seorang leader ya. Kemudian atau trainer. Jadi yang menjadi coach bisa pimpinan, bisa trainer, itu bisa jadi coach. Tinggal metodenya diterapkan apa tidak, gitu kan? Coach sebuah identitas yang sangat melekat pada diri coach tersebut dimanapun untuk berada, untuk menjalankan misi, meningkatkan potensi maksimal dari seorang individu. Kemudian, coach haruslah benar-benar melaksanakan apa yang mereka berikan ataupun mereka latih kepada coach yang didampingi olehnya. Jadi Bapak Ibu ini secara tidak langsung nanti kalau Bapak Ibu jadi coach, saya didampingi oleh Bapak Ibu para coachnya. Saya juga siap mendampingi Bapak Ibu, makanya saya share link absensi saya supaya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan saya langsung jawab. Karena komunikasi yang paling efektif itu ada body language, ada intonasi dan volume. Masih banyak narasumber ya, mohon maaf ya, setelah training selesai tapi dia tidak menyapa. Yang tertinggal hanya apa? Hanya PowerPoint-nya saja. Alhamdulillah dengan kekuatan digital saya disapa juga sama Bu Nia, kadang-kadang sama Pak Bupati, kadang-kadang sama peserta di klub tim saya. Bahkan saya kadang-kadang ya udah berkomunikasi terus. Coach dapat menjadi public figure bagi lingkungannya dan kedekatannya dengan klien sebenarnya. Bukan hanya sebatas hubungan bisnis ataupun relationship. Jadi saya sebagai coach dengan Bapak Ibu bukan orientasinya uang, tapi bagaimana saling mengingatkan, saling menguatkan untuk Indonesia secara langsung. Ya, makanya saya dengan senang hati silakan save nomor saya. Oke. Nah ini 7 principle to be the great coach. Jadi Bapak Ibu ketemu saya mudah-mudahan tidak hanya jadi good coach, tapi great coach. Pertama, Bapak Ibu harus punya creative brain. Kreatif cara berpikirnya. Ya, kedua, perception is projection. Jadi hati-hati bicara. Hati-hati membuat persepsi karena persepsi itu berdasarkan pengalaman dan motif. Jadi apa yang Bapak Ibu katakan itu bisa jadi proyeksi sana. Waduh, saya nggak bisa jadi kaya raya, saya PNS. Ya, itu proyeksinya ke sana Bapak Ibu. Nggak akan bisa jadi kaya raya. Jadi kalimatnya diganti. Istri saya bilang gini, aduh Mas, kita uangnya sudah habis. Ya, jangan ngomong uang sudah habis. Itu proyeksi, persepsi itu. Bilang, ya Mas, uang kita belum banyak banget. Saya jawab, insya Allah uang kita akan banyak banget nanti. Nggak ada, nggak cukup banyak. Banyak banget Bapak Ibu. Hah? Ya sekarang mau apa tinggal beli. Ya, asal jangan sering beli aja, nanti nggak ada lagi. Kemudian, find the cause. Bukan find the problem, find the cause. Apa penyebabnya? Bukan masalahnya. Dan setelah ketemu masalahnya, jangan menyalahkan dia, cari solusinya. Kemudian keempat, powerful questioning. Bagaimana cara bertanya yang terbuka supaya penguatan. Nanti ada contoh-contohnya ya. Deep listening. Bapak Ibu sebagai coach harus banyak mendengar dulu. Jangan banyak bertanya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu jarang masuk? Kenapa kamu nggak selesai? Jangan. Ya. Jangan nuduh-nuduh. Listening dulu. Ada apa sih kok bisa terjadi seperti ini? Ada masalah apa? Pancing dia untuk bercerita. Ya, kenapa alasannya? Pancing, jangan pertanyaan tertutup, terbuka sehingga nanti bisa menyimpulkan. Kemudian sebagai coach harus jelas, clear goal setting. Jadi harus jelas tujuannya. Jelas tujuannya. Ya, visi presiden, gubernur, bupati, wali kota, saya yakin jelas tujuannya. Apa? Sama. Apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa supaya masyarakat sejahtera? Menerapkan SPM. Apa itu SPM? Standar pelayanan minimal. Apa saja SPM? Pendidikan, sosial, ya kan, kesehatan, PUPR, Trantibum, dan lain sebagainya. Itu
SPM tuh. Goalnya sana. Mau presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kemudian integrity. Harus punya integritas. Ini penjelasan satu-satunya ya. Nah, the creative brain. Kreativitas sangat diperlukan sekali bagi seorang coach atau sebagai pimpinan, sebagai coach untuk dapat mengetahui apa yang menjadi sebuah ide yang dapat digali dari coach. Coach itu peserta atau klien, ya, sehingga mereka mendapatkan sebuah solusi dari setiap permasalahan apapun ataupun tantangan yang dihadapinya. Cari solusinya. Nah, Bapak Ibu sebagai pimpinan, Bapak Ibu nanti pimpinan yang menerapkan coach atau sebagai coach harus berpikir dengan cara 3 berpikir ini. Pertama, thinking inbox. Apa itu thinking inbox? Bapak Ibu juga harus berpikir apa yang pernah dilakukan, apa yang sedang dilakukan. Ya, apa yang pernah dilakukan, sedang dilakukan, itu dipikirkan, diidentifikasi, dicatat. Kemudian thinking out of the box. Bapak Ibu harus berpikir kreatif di luar kotak. Apa yang pernah, apa yang sedang, dikreatifkan dikit bagaimana supaya lebih efektif dan lebih efisien. Ya, absensi saya lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Selama ini saya yakin Bapak Ibu menjadi peserta webinar hanya mengisi Google Form. Setelah itu tidak ada sapa-sapa japri, semuanya di grup. Benar kan? Di grup. Oke, saya tanya lagi Bapak Ibu. Oke, fokus ke chat Zoom, ya. Berapa jumlah WA grup, ya, di HP Bapak Ibu? Oke, silakan. Berapa jumlah WA grup di HP Bapak Ibu masing-masing? Jawab, silakan. Saya tunggu. Biar Bapak Ibu nggak ngantuk, silakan. Oke, banyak Bu Hanita. 27, hari 4, lebih dari 25 grup, Masya Allah. 21 banyak, ya Allah, banyak semua Bapak Ibu. Baca nggak Bapak Ibu semua grup? Nah, makanya Bapak Ibu kalau misalnya sebagai pimpinan share di grup, jangan berharap anak buah baca. Kasian deh. Japri tuh dari saya, kayak saya, japri. Banyak, saya 44 grup saya Bapak Ibu. Jadi saya bilang pimpinan saya, mohon maaf Bapak, kalau Bapak ngasih tugas saya di grup, saya nggak ngebaca karena grup saya ada 4. Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu kalau baca juga sore juga di scroll up, scroll down, pusing, migrain. Ya, mendingan ngobrol sama anak-anak daripada baca WA grup. Nggak fungsi WA grup menurut saya. Tapi ada perannya juga. Jadi, blended everything that we can. Kita menyelesaikan masalah dengan beberapa cara. Di WA grup juga, di share di Japri juga Bapak Ibu. Ya, banyak. Tuh, ini bukan berarti digitalisasi selalu paling tepat. Belum tentu tepat Bapak Ibu, paling canggih belum tentu canggih. Ya. Saya pernah nih Bapak Ibu, mohon izin. Ada 10 file surat tugas di share di grup. Wah, jumlah anggota grup lebih dari 50. Yang di-share 10, yang ditugasin berarti kan 10 orang. Saya buka satu-satu tuh 10 slide, filenya. Apa yang terjadi? Nama saya nggak ada. Sakitnya tuh di sini. Udah di-share grup, saya buka filenya, makan kuota saya, nggak ada nama saya. Please deh, kalau share tugas personal, jangan di grup Bapak Ibu. Kasihan yang tidak ditugaskan. Di grup itu hanya untuk general, bukan personal. Kemudian cara berpikir ketiga adalah Bapak Ibu thinking other box thinking, berpikir bagaimana orang lain berpikir. Adopsi, kan sering dengar waktu saat diklat Latsar, diklat tim PKP, PKA, ganti nama dong, nggak pusing lah. Diklat Latsar, PKP, PKA, sama. Katanya harus bisa ATMT, amati, tiru, modifikasi, dan terapkan sesuai situasi dan kondisi. Nggak ada yang paling baru di dunia ini. Cuman direvisi sedikit, dicontoh dari orang sedikit. Iris kuping saya. Bikin skripsi pasti ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu bahan contekan. Bikin tesis pasti ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu contekan. Bikin disertasi pasti ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu contekan. Berarti tidak ada yang baru, cuman direvisi. Makanya cara berpikir
Thinking in box, thinking out of the box, thinking other box, thinking. Tidak ada yang baru. Jadi profesor juga bikin buku sama lah, Bu. Ada daftar pustaka. Entah pustaka dari luar negeri, dari dalam negeri. Biasanya biar keren, daftar pustakanya luar negeri. Padahal isinya sama, cuman bedanya bahasa saja. Ya. Pertama, the creative brain. Kedua, selanjutnya adalah perception is projection. Persepsi adalah pandangan seseorang terhadap suatu situasi, kondisi, atau pemikiran berdasarkan pandangan orang itu sendiri. Jadi jangan paksa persepsi Bapak Ibu sama dengan persepsi anak buah. Makanya harus sering-sering diskusi. Makanya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah untuk mufakat. Itu yang dilakukan supaya tidak salah persepsi. Persepsi timbul dikarenakan pengambilan kesimpulan dari pemikiran yang tanpa didasari oleh konfirmasi si pemberi pesan. Ngeri Bapak Ibu. Coba, kadang-kadang ada istilah tembok pun bersuara di kantor Bapak Ibu. Benar kan? Karena persepsi orang beda-beda. Apalagi kalau jarang diskusi. Please budayakan diskusi, sharing pengalaman, minimal seminggu 3 kali di satu ruangan. Apa yang harus kita lakukan nih ke depan? Ada masalah apa? Saran-saran dari masyarakat, ayo kita tindak lanjuti. Kemudian persepsi dapat berakibat berbedanya makna penyampaian pesan yang dimaksud kepada si penerima pesan. Sehingga pesan tersebut dapat berbeda makna dan arti. Bahaya Bapak Ibu kalau salah persepsi. Hati-hati. Ada istilah gibah, ada istilah gosip, itu persepsi. Nggak ada konfirmasi. Persepsi sering terjadi dikarenakan si penerima pesan tidak benar-benar mendengarkan si pemberi pesan ketika secara. Kadang-kadang ada anak buah Bapak Ibu, misalnya anak buahnya Pak Marsono, anak buahnya Bu Eva, anak buahnya Bu Hanita, misalnya ya, ada anak buahnya Pak Winarto, anak buahnya Bu Naili, Pak Dian dan sebagainya, ya, diajak ngobrol, dia nggak nyambung, bukan bodoh, mungkin dia banyak pikiran. Jadi bagaimana supaya persepsinya sama? Jadikan pusat informasi yang jelas. Neuro language program, bagaimana mereka bisa fokus kepada kita, ya. Oke. Kemudian persepsi pandangan seseorang terhadap satu situasi, kondisi, atau pemikiran berdasarkan pandangan orang itu sendiri, beda-beda, ya. Kemudian mengapa timbul persepsi? Ada visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory, itu istilah ada yang bisa dilihat, ada yang didengar, ada yang dicatat dan sebagainya. Akan menimbulkan bahasa komunikasi yang beda-beda linguistik. Hati-hati pada logisnya beda, ya. Persepsi pandangan seorang, ya. Mengapa timbul persepsi? Ya, pesan akan masuk ke dalam nervous system, the mind and neuro via vokal tadi, visual, penglihatan, pendengaran dan sebagainya, dan akan menimbulkan bahasa komunikasi nonverbal linguistik. Nah, kadang-kadang memang training digital kurang maksimal, lebih enak training tuh konsep konvensional. Kita bisa lihat body language saya, intonasi Bapak Ibu, volume Bapak Ibu. Ini kadang-kadang saya hanya lihat jendela, kadang-kadang saya hanya lihat background, ya nggak, kurang efektif kan, gitu kan. Ada hanya lihat fotonya saja, itu kurang. Jadi persepsi itu sama dengan goal dan belief. Tujuannya apa dan keyakinannya apa. Jadi harus sama tujuannya dan harus sama keyakinannya. Samakan persepsi setiap anggota organisasi. Jangan biarkan ada gosip, dibiarkan melebar begitu aja. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Itu petugas leader harus merangkul semuanya supaya persepsi tidak melebar luas dan menjadi bom waktu nantinya. Ya. Kemudian persepsi akan bisa disamakan jika tujuan yang dimiliki dan keyakinan yang ada adalah sama. Karena jika tidak sama, jangan mencoba untuk menyamakan persepsi hal tersebut. Ya, tidak akan pernah terjadi. Oke, saya tanya ya. Di chat lagi Bapak Ibu, ya, chat lagi silakan. Ya. Apakah Bapak Ibu pernah diskusi secara mendalam? Apakah pernah diskusi mendalam tentang visi kepala daerah? Oke, sip. Ya. Apakah pernah diskusi mendalam tentang visi kepala daerah? Silakan jawab Bapak Ibu. Belum. Nah, langkah awal itu, samakan persepsi itu. Belum, tidak. Nah, itu.
Itu sebagai coach, sebagai pimpinan, itu dulu awalnya. Karena tujuan kita itu adalah, goal kita adalah visi kepala daerah. Ya, nah, nggak apa-apa. Duduk bareng, visinya apa? Terus misinya apa? Cari, kan visinya satu, misi lebih dari satu. Cari misi yang berhubungan dengan tusi masing-masing, OPD. Karena yang tadi bilang, visi satu, misi lebih dari satu. Misi satu, tujuan lebih dari satu. Tujuan satu, sasaran lebih dari satu. Sasaran satu, program lebih dari satu. Program satu, kegiatan lebih dari satu. Kegiatan satu, sub kegiatan lebih dari satu. Artinya, kalau Bapak Ibu pilih salah satu misi kepala daerah sesuai visinya, di breakdown bisa menciptakan puluhan bahkan ratusan sub kegiatan. Jangan copy paste Bapak Ibu. Jangan, kasihan. Kalau copy paste mendingan nggak usah ada ASN, mendingan anak SMP atau SMA aja copy paste, gampang. Ctrl C, Ctrl V. Ya kita harus diskusi. Biar sama persepsi dan tujuannya sama, dan keyakinannya sama. Please, Bapak Ibu, saya menjadi narasumber itu menempatkan diri sebagai masyarakat, bukan menempatkan diri sebagai orang pusat, nggak ada. Lebih berat tugas Bapak Ibu di daerah karena berhubungan dengan masyarakat langsung. Di pusat, membuat kebijakan karena NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih responnya ya. Oke, Pak Agung dan sebagainya ya banyak. Oke, sip. Back, kembali ke laptop. Wah, oke. Jika Anda seorang leader atau pimpinan dalam sebuah tim, persepsi Anda akan membuat tim sulit untuk berkembang dikarenakan Anda cenderung tidak mendengarkan secara jelas apa yang sedang terjadi. Semua hanya berdasarkan pandangan Anda. Jika terjadi hal tersebut di diri Anda, maka cobalah untuk bertanya dan dengar dengan seksama. Kenapa mata kita dua? Berarti Bapak Ibu sebagai pimpinan harus lebih banyak melihat. Kenapa kuping kita dua? Karena Bapak Ibu sebagai pimpinan harus banyak mendengar. Kenapa mulut kita satu? Please, mulut cuma satu. Biarkan melihat dan mendengar dulu lebih banyak, baru berbicara. Jangan hanya anak buah sudah mendengar Bapak Ibu sebagai pimpinan, Bapak Ibu dengarkan curhatan mereka. Jangan sampai terjadi di beberapa tempat yang saya pernah lihat teman saya, tiba-tiba karena pimpinan tertinggi jarang mendengar, tiba-tiba ada 6 anggota tim mengundurkan diri dari bidang tersebut, dari kementerian lain ya cerita. Tiba-tiba mengundurkan diri karena tidak nyaman. Jadi anak buah tuh anggota Bapak Ibu itu bukan mencari uang, tapi mencari bagaimana kerjanya nyaman. Supaya nyaman seperti apa? Ya harus banyak dengar dan melihat dan cari solusi, bukan cari siapa yang salah. Itu coach atau leader yang diharapkan oleh para anak buah. Karena saya pernah menjadi anak buah. Ini Bapak Ibu pengalaman saya. Segala sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, 20% itu logika. 80% itu emosi. Jadi ciptakan emosi, kedekatan emosi dengan anggota tim. Jangan hanya logika. Mereka mau digalakin, mau didiamin, tetap gaji pokok dan tunjangan sama. Tapi bagaimana Bapak Ibu merangkul emosi mereka? Logika hanya 20%, 80% kedekatan emosi. Kemudian persepsi tersebut juga akan terproyeksi kepada Anda sebagai leader, sehingga sangat sulit bagi Anda untuk keluar dari kondisi tersebut jika tidak menyadarinya. Jadi Bapak Ibu harus sadar, jangan sampai memaksakan persepsi Bapak Ibu yang paling tepat sebagai pimpinan. Gali persepsi teman-teman anggota tim. Simpulkan. Pertama identifikasi, kemudian cari solusi, ketiga strateginya bagaimana. Ya. Ini 2 jam tuh kurang puas saya biasanya ngomong 3 hari ya, tapi nggak apa-apa, ini permulaan saja. Saya kasih yang inti-intinya saja Bapak. Kemudian ini ya, perception is projection. Ini yang pernyataan yang harus dihindari contohnya. Jangan pernah Bapak Ibu mengulangi lagi, tim saya lemah Pak, tidak ada yang punya semangat. Jangan. Hilangkan kalimat itu. Ganti, tim saya luar biasa dan saya makin luar biasa. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan mau luar biasa, tim Bapak Ibu mau sebagai tim menjadi luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Saya luar biasa nih sekarang. Saya nggak biasa ketemu teman-teman di Rembang. Tapi saya sekarang ketemu teman-teman di Rembang, saya jadi luar biasa. Karena di luar kebiasaan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketemu saya juga jadi luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan monoton. Ya, jangan monoton dan hanya jangan menonton, bergerak.
Seperti Bapak Ibu naik sepeda. Kalau Bapak Ibu naik sepeda nggak di kayu, tidak bergerak terus kayuhannya, Bapak Ibu jatuh. Nggak ke kiri, nggak ke kanan. Tapi kalau Bapak Ibu bergerak, terus mengambil keseimbangan supaya jalan terus, ya itu bergerak. Jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak baca peraturan, baca sebentar, praktekkan. Jangan dihafal. Bapak Ibu sebagai ASN, sebagai pimpinan, jangan menghafal peraturan. Lihat peraturan, contoh peraturan, terapkan peraturan. Kalau ada kesalahan, revisi. Kemudian jangan juga mengeluarkan kata-kata seperti ini contohnya. Tim tidak dapat diandalkan, Pak, karena tidak ada yang peduli dengan kondisi yang terjadi. Bukan tim yang disalahkan. Bagaimana Bapak Ibu sebagai coach nanti membuat mereka peduli? Jadilah keteladan. Contoh, jangan galak. Ada yang tidak disiplin, Bapak Ibu dulu yang disiplin. Nih, saya dapat contoh dari kakek saya, mantan Kepala Pengadilan Jakarta Selatan. Beliau pernah jadi konsultan KPK. Beliau nggak pernah marah kepada anak buahnya. Kepada cleaning service pun, office boy nggak pernah marah. Beliau hanya setiap hari datang lebih pagi dari semuanya. Pas setiap hari itu, seminggu dua setiap hari. Tiba-tiba banyak, setelah dianalisa, banyak anak buahnya yang datang telat. Dia nyapa office boy. Nah, mas, saya mau tanya, tempat kopi dan gula di mana ya? Saya mau bikin kopi dan gula, mau belajar gitu. Oh jangan Pak, saya aja yang bikinin. Enggak, saya aja. Kenapa Pak? Ya kadang-kadang kan kalau saya datang pagi sendirian, belum ada orang, jadi saya harus bisa belajar bikin kopi. That's it, tidak perlu marah. Jangan paksa mereka on time kalau Bapak Ibu nggak on time. Berikan contoh keteladanan. Ya. Ingat ada kata-kata law of attraction. Hukum tarik-menarik akan sangat berpengaruh dalam kondisi ini. Ingat, apa yang menjadi fokus pikiran Anda, maka hal tersebutlah yang akan cenderung tertarik ke diri Anda. Kalau Bapak Ibu berpikir jelek, ya akan terjadi kejelekan. Bapak Ibu berpikir bagus, akan terjadi kebagusan. Aturlah apa yang menjadi keinginan Anda dan berpikirlah selalu dengan yang Anda inginkan. Jangan dibalik berpikir apa yang tidak inginkan Anda. Saya ngomong begini Bapak Ibu waktu SMA, ya Allah saya mau keliling dunia, udah gak usah mikirin, pokoknya ngomong gitu aja. Ya Allah saya pengen kuliah di UI, saya pengen kuliah di Unpad, ngomong aja. Akhirnya ada cara. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak hanya IQ, EQ, tapi yang paling penting SQ, spiritual quotient. Perbanyaklah berzikir dan jangan terlalu banyak pikir, perbanyak zikir. Oke. Nah, kata Renal Kasali ini, dosen S2 saya waktu saya di UI. Saya ingat beliau. Ya, dalam bukunya Record Your Change DNA, you are what you have. Bapak Ibu adalah yang Bapak Ibu miliki. Maksimalkan apa yang ada di diri Bapak Ibu, jangan pikirkan apa yang ada di orang lain. Buang-buang waktu. Jadi kita tidak perlu lebih baik daripada orang lain. Jiwa kita, pikiran kita, body kita, jangan berharap lebih baik daripada orang lain. Lebih baik kita lebih baik daripada kita sebelumnya. Jangan pusing-pusing buang waktu memetakan kelakuan orang lain. Petakan tujuan kita mau kemana. Lakukan. Nanti Allah yang menentukan. Ya, you are what you wear. Dress code, hairstyle. Bapak Ibu harus wangi. Pakaiannya harus rapi, enak dilihat, kan gitu, ya. Apalagi para ibu-ibu ya, harus kelihatan cantik, wangi. Bapak-bapak juga ternyata harus, karena istri saya juga setiap saya berangkat kerja nyemprotin parfum ke saya, padahal awalnya saya nggak suka, ternyata saya disemprot-semprot sampai lari-lari, kan gitu kan. Ternyata memang dress code dan hairstyle dan semuanya harus kelihatan sesuai. You are what you think, positive thinking Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan negatif tinggi, positif tinggi. Apapun yang terjadi, kehilangan uang harus positif thinking. Dijamret harus positif thinking. Positif thinking, oh mungkin ada Allah akan ada penggantinya nanti. Dijolimi orang, oh mungkin Allah lagi ngetes kesabaran saya. Ya kan gitu. Kan hidup kata MH Ainun Najib cuma 3 Bapak Ibu. Ikhlas, syukur, sabar. Itu dulu. Ya. Kemudian you are what you say. Kalimatnya, intonasi. Hidup ini hanya sekali. Kita harus jadi orang hebat. Itu kalimat saya. Ucapkan afirmasi dulu. Saya bisa, saya bisa. Saya yakin, saya yakin. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan nggak yakin, bagaimana anak buah Bapak Ibu? Sedih mereka. Tunjukkan keyakinan. Tunjukkan percaya diri. Jadi keteladanan.
Ya, minimal kita harus you are what you have, you are what you wear, you are what you think, you are what you say. Ya, Anda bisa melatihnya dalam hal-hal kecil di lingkungan kehidupan Anda. Hindarilah berpersepsi, jangan diskusi. Lakukan diskusi, jangan berpersepsi. Ya, sehingga musyawarah mufakat. Karena hal tersebut akan terproyeksi kepada kondisi yang Anda alami dan hadapi. Kemudian berpikirlah tentang apa yang Anda bisa lakukan. Jangan berpikir apa yang mereka harus lakukan, kita dulu yang melakukan. Jangan berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan juga. Ya, ikuti kalimat saya dalam hati. Silakan Bapak Ibu, dalam hati saja ya. Ikuti kalimat saya dalam hati. Ya, bayangkan Bapak Ibu sedang bertemu dengan orang banyak di kantor Bapak Ibu. Oke, kalimat satu. Saya akan kecewa kalau saya berpikir semua orang suka sama saya. Saya ulangi ya. Sampaikan dalam hati. Saya akan kecewa kalau saya berpikir semua orang suka sama saya. Emangnya Bapak Ibu berpikir kalau Bapak Ibu pinter semua orang suka sama Bapak Ibu? Emangnya Bapak Ibu pikir kalau Bapak Ibu disiplin semuanya suka? Itulah godaan setan. Tapi niat baik akan berakhir baik. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak suka nggak apa-apa, nggak usah dipikirin karena penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran, bukan karena virus. Ya, jadi penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran, bukan karena virus. Jadi kalau Bapak Ibu memikirkan kejelekan omongan orang lain kepada Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu yang akan sakit. Fokus kepada tujuan. Ulangi, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka dengan Bapak Ibu. Saya juga akan kecewa kalau saya berharap hari ini semuanya suka dengan keadaan saya. Enggak, saya enggak berharap itu. Saya hanya niat menyampaikan hal yang baik. Suka alhamdulillah, enggak suka enggak apa-apa. Karena Allah yang akan mencatat kebaikan saya, niat saya. Kalimat kedua, ikuti dalam hati Bapak Ibu. Dicatat juga nggak apa-apa. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya akan kecewa kalau saya berharap anak buah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jangan, Bapak Ibu. Lebih baik kita yang beradaptasi komunikasi dengan mereka. Saya ulangi, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya berharap Bapak Ibu menerapkan ilmu coaching, tapi kalau Bapak Ibu nggak menerapkan nggak apa-apa. Yang penting saya hanya menyampaikan. Nanti saya kecewa takutnya, dan saya tidak mau kecewa. Yang terakhir, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses. Saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses Bapak Ibu. Makanya ada input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Prosesnya harus kita lalui. Prosesnya ada yang menzolimi, prosesnya ada yang tidak setuju, prosesnya ada yang musuh dalam selimut. Itu kita ikuti prosesnya Bapak Ibu. Karena memang itulah letak setan mengadu domba Indonesia, supaya kita akhirnya ribut terus. Jangan ribut, buang-buang waktu ribut. Perbaiki diri, jangan ribut perbedaan. Perbaiki diri, tujuannya sama, persepsi disamakan. Yang ketiga, tadi baru 2 ya. Yang ketiga adalah find the cause. Oke, find the cause. Ya, find the cause artinya carilah sebab dari setiap efek yang terjadi. Kenapa ya anak buah tidak disiplin? Kenapa si Budi atau si Wati atau si Bambang nggak disiplin? Kenapa? Cari sebabnya. Apakah sebabnya ada keadaan ketidaknyamanan di kantor atau sebabnya ada masalah di keluarga? Bapak Ibu sebagai pimpinan harus mencari tahu, cari solusinya. Jangan sampai ada yang ngejelek-jelekin orang anak buah Ibu yang lain, Bapak Ibu langsung telan mentah-mentah informasi itu. Berarti Bapak Ibu tidak bijaksana. Bapak Ibu pro kontra. Kalau sebagai pimpinan jangan ada pro dan kontra, bagaimana semuanya diperlakukan sama. Jangan terlalu percaya Bapak Ibu, jangan terlalu dekat, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu tertutup, karena segala sesuatu yang terlalu akan menyakitkan. Jangan terlalu idealis tapi realistis. Ya, terlalu lurus salah. Saya bukan mengajarkan untuk belok. Terlalu lurus salah. Terlalu belok juga salah. Memaksakan naik lift salah. Memaksakan naik tangga juga salah. Kalau Bapak Ibu dari Rembang naik pesawat misalnya, atau naik bis misalnya, naik travel misalnya ke Jakarta, memaksa supir supaya lurus, nyampe nggak ke Jakarta? Nggak nyampe Bapak Ibu. Zigzag tujuan tersampaikan.
Ya. Kemudian jika seorang coach tidak menggali untuk lebih mengetahui apa hal inti yang menyebabkan sebuah kejadian terjadi, maka penyelesaian masalah yang akan ditangani pun tidak akan tuntas dari akar permasalahannya. Jadi Bapak Ibu harus menggali apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai percaya dengan gosip, jangan sampai percaya dengan persepsi individu. Bayangkan Bapak Ibu, ngeri di kantor tuh ngeri. Pimpinan lah yang punya komitmen untuk bagaimana merubah. Kemampuan menggali dengan pertanyaan lah yang membuat seorang coach dapat membantu ya coach atau klien fokus terhadap sebab dari sebuah masalah dan kejadian yang tidak diinginkan. Menggali dengan pertanyaan. Ya, ingat pertanyaannya itu tergantung situasi dan kondisi dan masalahnya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Misalnya Bu Lisa bikin pertanyaan ini bisa digunakan oleh Pak Winarto, atau Pak Krisna membuat pertanyaan ini bisa digunakan oleh Pak Maruli sesuai situasi kondisi dan lain sebagainya, ya. Dan itu akan meningkatkan kinerja tim, ya. Nah, ini kesalahan 3 tingkat yang sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu di PKA sering pernah mendengar masalah. Pertama, kalau Bapak Ibu mengidentifikasinya salah, otomatis solusinya salah. Solusi salah, udah semuanya strategi juga pasti salah. Hasilnya juga akan salah. Dan paksakan persepsi Bapak Ibu benar. Sekarang contoh, kalau identifikasinya masalah benar, tapi solusinya salah, strategi otomatis salah dan hasilnya juga salah. Kalau Bapak Ibu mengidentifikasi benar, solusinya benar, strateginya salah, ya akan salah hasilnya. Sekarang yang kita harapkan, jangan sampai kita salah mengidentifikasi, jangan sampai kita salah membersih, jangan sampai kita salah strategi. Bagaimana supaya kita mengidentifikasi masalah benar, solusi juga benar, strategi juga benar, pasti outputnya juga benar. Ya, identifikasi masalah yang sering terjadi menurut diskusi saya dengan banyak orang, banyak narasumber dan para peserta. Masalah yang sering terjadi saya identifikasi, tidak semua ASN paham kompetensi teknis dan kompetensi pemerintahan. Apa saja kompetensi teknis? Perencanaan pembangunan daerah, RPJMD, Rensa, Renja, RKPD, Rensa, dan Renja. Apa saja kompetensi teknis? Pemerintahan. Bagaimana pengolahan keuangan daerah. Tidak semua ASN paham, Bapak Ibu. Pengolahan keuangan daerah ada 2, ada cash basis, accrual basis. Bukan pendidikan, sekarang bukan masalah pendidikan. Selama Bapak Ibu jadi ASN, bukan masalah pendidikan S1, S2, S3. Teknis, manajerial, sosial, kultural, dan pemerintahan itu harus difokuskan. Ada juga, tidak semua ASN paham bagaimana pengelolaan barang milik daerah. Tidak semua ASN paham bagaimana bikin sakip-lakip, laporan LPPD dan sebagainya. Tidak semua, Bapak. Itu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Alhasil hanya membanggakan WTP, opini WTP, wajar tanpa perlu. Alhamdulillah Pak Denny, daerah saya 7 kali WTP. Tapi masyarakat berubah nggak? UMKM meningkat nggak? Pendapatan asli daerah meningkat nggak? Apakah masih ketergantungan nggak dari DAK, DAU pusat? Bapak Ibu, DAU pusat pasti lebih diefisiensikan karena Indonesia lagi defisit. Makanya Bapak Ibu harus paham teknis seluruh ASN. Bagaimana secara langsung atau tidak langsung bisa meningkatkan PAD sesuai tusi masing-masing OPD. Makanya ke depan mudah-mudahan Bapak Ibu leader sebagai coach punya kebijakan, siapapun yang ikut training teknis di luar, apapun manajerial di luar, setelah pulang harus presentasi depan rekan-rekan yang tidak ikut diklat. Itu yang maksudnya seluruh ASN wajib mendapatkan 20 JP per tahun. Nggak perlu dianggarkan. Tidak semua harus dianggarkan untuk 20 JP per tahun. Tapi kalau misalnya anggarannya ada lebih baik. Tapi bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi, bersosialisasi. Ada 10 orang. Misalnya ada 10 orang di kantor. 2 orang latihan perencanaan, 2 orang latihan keuangan, 2 orang latihan barang milik daerah, 2 orang latihan barjas, 2 orang latihan membuat sakip-lakip misalnya LPPD.
Masing-masing dua ini presentasi ke 8 orang yang tadi. Masing-masing dua ini presentasi ke 8 orang lagi. Itulah yang kita harus adopsi, ilmu multi level marketing. Multi level marketing bagus nih apa Pak? Satu orang mengajarkan 5 orang minimal. Akhirnya apa? Makin kuat di atasnya Bapak Ibu. Lah di birokrasi, mohon maaf Bapak Ibu. Satu orang dapat ilmu nggak ngajarin ke orang lain. Yang pinter dia aja. Kemudian tiba-tiba Pak Bupati mempromosikan beliau yang habis selesai diklat. Lah OPD yang ditinggalkan gimana? Dimutasi, dipromosikan. OPD yang ditinggalkan nggak dapat ilmu yang dia dapat di luar sana. Artinya apa? Egois, pinter sendiri. Tapi kalau saya yakin orang bagian perencanaan keuangan biasanya teknisnya lebih mumpuni ya, walaupun tidak sempurna. Karena saya lihat zaman dulu yang dibikin pintar hanya orang perencanaan dan bagian keuangan, Bapak Ibu. Setelah mereka ikut diklat, nggak transfer knowledge ke bagian lain. Nangis saya, Bapak Ibu. Nangis. Saya bisa paham holistik tentang pemerintahan karena saya pernah jadi staf perencanaan, pernah jadi staf keuangan. Saya ngajar teknik perencanaan dan keuangan, dan saya pernah jadi kasubag perencanaan. Dan saya pernah open bidding di beberapa kementerian dan daerah. Selalu 3 besar, tapi belum nasib baik, gitu kan? Prestasi, relasi, prestasi dan nasibnya belum baik versi orang lain. Oke, jadi Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi secara masalah secara tepat, solusinya yang tepat, strateginya juga harus tepat. Biasanya masalah ada banyak, tidak lebih pasti biasanya lebih dari 2 masalah. Ditulis. Solusi juga lebih dari 2, ditulis. Strategi juga lebih dari 2, ditulis. Cari yang paling urgent, serius, dan growth yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu secara tim. Ini yang tidak saya tulis yang saya tidak tulis di slide. Catat Bapak Ibu ya untuk kenang-kenangan. Pertama, apapun yang Bapak Ibu lakukan sebagai pimpinan, sebagai anggota tim atau pimpinan atau coach, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Saya chat ya. Oke, biar Bapak Ibu nggak lupa. Ini chat. Rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Itu satu. Ya, kedua, catat yang kita lakukan yang kita catat. Yang kedua. Yang ketiga, tahu yang kita lakukan, kemudian lakukan yang kita tahu. Nah, itu Bapak Ibu. Rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan, catat yang kita lakukan yang kita catat, tahu yang kita lakukan yang kita tahu. Makanya Bapak Ibu bikin aksi perubahan waktu diklat PKA kan bikin laporan aksi perubahan. Ya dicatat rencananya. Lakukan yang dicatat. Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Penguji mah bertanya, mendengarkan jawaban Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang tahu masalah masing-masing di daerah. Dan penguji tugasnya memberikan masukan, memberikan nilai. Karena penguji itu bisa jadi coach, bisa jadi mentor juga karena dia punya pengalaman lebih, tapi di tempat lain bukan di Rembang. Jadi Bapak Ibu yang harus menjawab sendiri masalah Bapak Ibu dengan metode coaching. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke, ini baru 3 nih. Find the cause. Ada 7 kan tadi ya. Mbak Nia, silakan kalau mau motong saya nanti ingatkan ya, karena saya suka lupa waktu kalau jadi narasumber. Oke. Yang keempat, powerful questions. Pertanyaan yang sangat powerful dan bertanya dengan struktur bahasa yang benar dan baik akan sangat membuat sebuah sesi coaching yang dilakukan menjadi efektif. Body language, intonasi, volume harus tepat juga. Itu kan membuat energi powerful question juga caranya. Di dalam coaching, pertanyaan terbuka, open questions, haruslah dilatih. Karena jawaban dari pertanyaan terbuka akan sangat membantu seorang coach atau leader atau coaching untuk dapat memahami hal lain yang mungkin menjadi sebab dari sebuah permasalahan. Karena jawaban pertanyaan terbuka akan menciptakan pelajaran baru dan memiliki kualitas jawaban yang lebih lengkap dan baik. Jadi pertanyaan terbuka sebagai coach, sebagai leader, tanya terbuka. Kenapa kamu telat? Alasannya, bisa nggak ceritain alasannya apa? Prosesnya gimana? Oh, dia bercerita, biarkan mereka banyak menyampaikan semua. Setelah dia menjawab, Bapak Ibu mendengarkan baik-baik, melihat baik-baik, bertanya
pertanyaan yang baru lagi, menggali lagi dari jawaban yang dia jawab, pertanyaan yang dia jawab, ya kan? Bertanya. Jadi sebenarnya coach itu sebaik itu cukup bagaimana strateginya why and why. Kenapa, sehingga nanti ada sesuatu yang blind spot bisa terkuak. Blind spot itu artinya yang tidak terpikirkan, titik gelap ya, titik gelap itu, titik buta itu yang akhirnya terkuak dengan pertanyaan yang powerful tadi. Oh, akhirnya nanti Bapak Ibu solusinya. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu sering bertanya, nanti kelihatan siapa yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang tuh orang bisa kelihatan bohong atau benarnya setelah dia berbicara lama depan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan jangan sekali-kali percaya dari satu arah, ya. Cek, recheck, dan cross check. Panggil yang jadi berurusi, panggil di ruang Bapak Ibu. Tidak ada orang siapapun pimpinan atau anak buah mau ditegur di depan umum. Ajak ke ruangan Bapak Ibu masing-masing 4 mata, biarkan mereka mengeksplor apa yang mereka alami di dunia nyata. Ya, Bapak Ibu hanya pendengar yang baik. Jika pertanyaan yang diajukan hanya dengan pertanyaan tertutup, closed question, maka jawaban pun tidak akan membuat sebuah pelajaran yang tidak sama sekali membantu kok. Jangan. Kemarin kamu masuk apa tidak? Tidak, Pak. Udah. Terus kamu makan sehari berapa kali? 2, Pak. Gitu doang. Itu nggak akan berkembang informasi yang Bapak Ibu dapat. Berlatihlah untuk membuat pertanyaan terbuka. Bertanya, dan bertanya. Ya. Nanti mereka akan bisa menjawab sendiri dari pertanyaan metodologi yang Bapak Ibu sampaikan, pertanyaan dari apa yang mereka hadapi masalahnya. Tidak harus Bapak Ibu yang menjawab masalah mereka, tapi dengan metode pertanyaan Bapak Ibu, mereka artinya nanti bisa menjawab sendiri. Oh iya ya Pak, oh iya ya Bu, oh iya ya. Akhirnya gitu. Itulah coach. Ya, coach itu bukan konsultan. Coach itu mendampingi coaching proses. Ya, oke. Kemudian power question contohnya. Power question itu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang luas, kemudian untuk mencari lebih dalam mengenai hal-hal apa yang menyulitkan atau hal-hal yang menjadi pertimbangan pengguna Bapak Ibu sebagai pimpinan, untuk mendapatkan jawaban di luar perkiraan Anda yang unpredictable. Itu pertanyaan terbuka, ya. Contohnya, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Misalnya anak buah Bapak Ibu namanya Bang Jago ya. Apa pertimbangkan Anda saat memilih Bang Jago untuk menjadi anggota tim? Itu satu. Kan Bapak Ibu punya anak buah eselon 4 atau eselon 3, atau eselon 3 punya staf, atau eselon 3 punya eselon 4. Ditanya, karakter seperti apa yang Anda sukai dari Bang Jago? Mengapa Anda mempunyai karakter Bang Jago tersebut? Itu akan meluas tuh. Biarkan mereka menjawab. Bagaimana cara Anda mengetahui karakter Bang Jago? Bisa jelaskan kesulitan apa yang Anda temui saat berkomunikasi dengan Bang Jago, bagaimana solusinya untuk menghadapi kesulitan tersebut. Itu pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Bagaimana cara yang akan Anda lakukan agar Bang Jago bisa lebih maksimal berkontribusi dengan tim Anda. Itu pasti dia mau berpikir. Akhirnya balik lagi ke diri kita. No blame others. Jangan menyalahkan orang lain. Cari solusinya ada di diri Bapak Ibu sendiri. Jangan menyalahkan anak buah. Solusinya di diri kita Bapak Ibu. Jangan nyalahin suami, jangan nyalahin istri, jangan nyalahin pimpinan, jangan nyalahin anak buah. Cari solusinya karena kita punya visi yang sama. Oke. Ini contoh close question ya. Kadang-kadang perlu juga kita sampaikan juga close question ya. Yaitu close question itu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang singkat. Iya, tidak, pernah, belum, atau lain sebagainya. Cocok digunakan saat survei karena Anda akan mendapatkan tinggi saat partisipasi. Makanya kalau survei, kuesioner itu kalau survei skripsi, disertasi atau tesis, kalau pertanyaannya pertanyaan terbuka, udah pasti nyuruh anak buahnya. Tapi dengan senang hati caranya, pilihan ganda, ya pilihan pasti, alhamdulillah, iya tidak, benar salah. Mudah dianalisis menggunakan persentase, ya. Cocok untuk bertanya yang sudah dapat Anda prediksi jawabannya 1 kali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali, dan sebagainya. Contoh, berapa kali Anda dalam seminggu bertemu Bang Jago? Apakah Anda suka dengan karakter Bang Jago? Pernahkah Anda berdiskusi dengan Bang Jago? Pernah. Tidak, ya. Nah, itu pertanyaan tertutup. Jadi kita blended. Pertanyaan terbuka kita paham, pertanyaan tertutup kita perlu, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Oke.
Kelima nih, deep listening, mendengarkan untuk mendapatkan sebuah ya arti dari kata-kata yang disampaikan oleh coach adalah merupakan sebuah kemampuan harus dilatih setiap waktu. Karena mendengarkan berarti memahami mendalam tentang sebuah keadaan yang terjadi. Untuk kembali bertanya dengan tepat agar solusi bisa ditemukan dengan menggunakan metodologi coaching yang tepat. Dalam hal ini seorang coach perlu melatih fokus dan konsentrasi agar tidak kehilangan momen penting dari apa yang dikatakan oleh coach. Jadi Bapak Ibu jangan hanya fokus, tapi konsentrasi. Contoh Bapak Ibu fokus. Bapak Ibu nyetir nih, fokusnya hanya ke depan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak konsentrasi, tertabrak atau menabrak. Artinya kalau Bapak Ibu juga harus dikolaborasikan dengan konsentrasi. Konsentrasi itu lebih hebat daripada fokus. Konsentrasi itu Bapak Ibu fokus ke depan, tapi Bapak Ibu konsentrasi terhadap ke kiri, ke kanan, spion atas, spion tengah, spion belakang, dan mata ke depan. Itu yang harus. Jadi pada saat Bapak Ibu komunikasi harus konsentrasi. Jangan sampai Bapak Ibu ada misalnya, mohon maaf, ada coachingnya cantik, fokus kecantikannya saja. Coachingnya cowok, fokus pada kegantengannya saja. Kan gitu, jangan. Konsentrasi. Bagaimana body language-nya, bagaimana volumenya, bagaimana mimik wajahnya, bagaimana intonasinya, itu harus konsentrasi. Ya, coba saya bisa ya, kira-kira bisa nggak ya videonya? Saya akan tayangkan video, mudah-mudahan bisa tertayangkan ya. Video deep listening. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ada gangguan sinyal ya. Silakan. Español na pesa na Mariah Carey, Candy. Sa Catarino, Candy. I'm supposed to be down with you. No alguém do que tu sirve, no yung klista jo malive, wera angeza jo zabatena na lecho mo. You onus tunay mulinay, yung sorasyo, yes isyo. Without you, I can't give it more. Can't live without you. Can't live in you more. Tomana que cafezinho vais na inglês que. Terdengar Bapak Ibu ya? Tadi terdengar? Ada yang ikut idol ya, intonasi, volume, judulnya. Nah, Bapak Ibu sebagai coach ya harus mendengarkan baik-baik, ya kan? Jadi tidak hanya fokus kepada kecantikannya, tapi fokus juga konsentrasi kepada suaranya, body language-nya, itu salah satu. Kemudian ada lagi nih ya Bapak Ibu, saya share lagi. Sekarang saya akan bertanya dan nanti Bapak Ibu chat ya di mana? Di grup, chat grup. Apa yang Bapak Ibu dapat dari video yang akan saya share selanjutnya? Oke, salah. Apakah kelihatan videonya Pak, Bu? Ya, siap. Saya play ya, fokus Bapak Ibu, lihat, fokus dan lihat apa yang terjadi. Berapa kali para pemain basket ya passing, melempar bolanya ke beberapa temannya. Silakan, fokus ya. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Silakan. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Oke, silakan jawab. Berapa kali passing bolanya? Jawab. 13 kali, 13, 20. Kurang lebih dari 20. Oke, makasih Bapak Ibu udah respon ya semua ini. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, selain Bapak Ibu melihat
orang yang lempar bola basket, apakah yang terjadi selain itu yang Bapak Ibu lihat? Apakah yang terlihat oleh Bapak Ibu hanya bolanya saja, apa ada kejadian yang unik? Ada penampakan. Betul Pak Agung. Ya, ada lagi? Oke, Pak Agung, apa ya? Suaranya ada orangnya, betul. Kerja tim, betul. Oke, sekarang saya tanya Pak Agung, mana Pak Agung chatnya dibuka? Pak Agung, chatnya dibuka Pak Agung. Pak Agung mana? Silakan Pak Agung. Suara Pak Agung mana? Bisa diklik? Halo? Oke, saya sepakat dan melihat Bapak Ibu tidak hanya melihat bolanya, berarti Bapak Ibu konsentrasi. Tapi Pak Agung lebih lengkap. Pak Agung melihat ada penampakan. Ya, coba saya ulang ya. Oke, siap. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Nah, ini penampakan yang di tengah, Pak. Bapak Ibu, ada penampakan yang di tengah. Kelihatan ya? Yang tengah jalan. Saya ulangi nih. Ada penampakan yang tengah tuh, kayak pakai pakaian gorila. How many passes does the team in white make? Jadi Bapak Ibu jangan hanya fokus kepada pertanyaan. Kejadiannya tuh lihat. Nah, jalan nih, sit. Nah, ini joget lagi. Nah. Clear ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa Bapak Ibu sebagai coach dan leader jangan hanya fokus dari satu sisi saja, tapi bagaimana konsentrasi apa yang terjadi sekitarnya. Ada yang bilang kerja tim, ada yang lihat ada penampakan, ada yang lihat bolanya. Itu makanya harus bisa konsentrasi. Ada penampakan betul, kejadian dan Bu Lisa betul. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Oke. Balik ke laptop, saya share PowerPoint-nya lagi. Oke. Ini tinggal 2 lagi Bapak Ibu ya. Dan nanti lebih banyak tanya jawab lebih mantap. Oke. Sekarang clear goal setting. Goal setting ya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang coach memahami dan membuat sebuah pencapaian tujuan dari coach. Coach itu yang kita coaching ya. Yang di coaching dalam konsep SMART. Semuanya harus spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time. Adalah mutlak harus dikuasai dan terstruktur dalam menjelaskannya. Hal tersebut yang membuat coach mengerti bagaimana mereka mencapai goalnya yang terstruktur terhadap nada apa yang ada tenggat waktu ya yang disepakati. Spesifik adalah apa? Spesifik adalah jelas, does not contain multiple interpretation ya. Jadi harus jelas. Nah, kemudian dapat diukur, what get measured, get managed. Segala sesuatu yang diukur, baik kualitas dan kuantitasnya bisa di manage. Yang tadi contohnya 1 jam bisa diukur. Bapak Ibu menyuruh anak buah 1 jam, dia bisa mengukur. Kalau dia nggak mampu menyelesaikannya, dia akan respon, Pak jangan 1 jam. Bagaimana Pak kalau 3 jam? Karena kalau kejelasan waktu bisa di manage. Keempat, ketiga adalah dapat dicapai, achievable, reasonable cost using appropriate collection method. Dicapai dengan berbagai macam metode yang kita bisa gunakan. Realistik, harus sesuai data. Realistik, sesuai keadaan. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu punya segala sesuatu, tapi kadang-kadang data nggak update. Ya, data nggak update. Berapa jumlah pegawainya, berapa jumlah yang sakit, berapa jumlah yang hadir di bawah saya, apa masalahnya, data, diupdate terus. Dan semuanya harus ada waktunya, the right time to influence many minutes decision. Jadi collected the report, jadi waktunya harus disampaikan supaya bisa di-manage semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, integritas. Apa yang dikatakan adalah itu yang dilakukan. Walk the talk. Apa yang Bapak Ibu kata itu yang kita lakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu bicara. First thing first. Pertama-tama berpikir dulu apa yang akan saya katakan. First thing first sebagai pimpinan itu first thing first. Jangan sampai salah pengucap karena kalau sudah keluar nggak bisa kita masukkan lagi kata-kata kita. Tapi kalau sebagai marketing first performance first.
Pertama-tama penampilan dulu. Jadi sebagai leader dua-duanya harus diterapkan. First thing first and then first performance first. Jadi setiap orang di dalam organisasi have to be marketing. Everyone in the organization have to be marketing. Setiap orang di dalam organisasi harus membrandingkan, memarketingkan apa yang ada di OPD masing-masing. Di zaman digital ini, kalau Bapak Ibu tidak punya medsos untuk branding apa yang dilakukan oleh OPD Bapak Ibu masing-masing, pasti diprotes sama masyarakat, di demo. Jadi Bapak Ibu, anak-anak milenial jangan biarkan dia bekerja sendiri di dalam digital. Jangan sampai Bapak Ibu ada anak-anak milenial di OPD Bapak Ibu nggak merhatikan. Padahal dia mungkin berbisnis digital di jam kantor. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi dia berbisnis di dalam kantor, tapi karena tidak diberi pekerjaan dalam Bapak Ibu. Jadi tidak ada anak buah yang tidak bisa bekerja, tetapi yang ada adalah pimpinan tidak bisa memanage anak buah yang ada sesuai kemampuan anak buah masing-masing. Coach akan selalu mencontoh dari bahasa, gerak tubuh, bahkan intonasi yang dilakukan oleh coachnya. Karena biasanya seorang coach akan menjadi figur yang baik untuk dicontoh. Maka hal inilah yang akan membedakan bagi para coach yang memang hanya menjadi profesi dibandingkan dengan coach sebagai identitas. Coaching mengenai values. Oleh karena itu, seorang coach harus sangat pandai beradaptasi dengan beberapa sifat yang karakter individu agar coaching, teknik, dan metode yang digunakannya dapat menghasilkan solusi yang tepat. Sifat dan karakter. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Oke, saya tanya Bapak Ibu ya. Di chat, jawab di chat Bapak Ibu. Nih, yang terakhir ya. Nanti lebih baik diskusi. Apakah seluruh ASN yang ada di OPD Bapak Ibu sudah dites karakternya? Oke, terjawab. Belum. Nah, iya. Ini masalah juga seluruh Indonesia. Belum, Pak. Makanya saya bilang berat jadi pimpinan birokrasi kalau nggak tahu karakter anak buahnya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa menyamakan cara kerja Bapak Ibu ke orang yang berbeda. Komunikasinya juga tidak bisa disamakan dengan orang yang karakter itu ada 4 ya, saya lupa teori siapa, dominan, influence, steadiness, and compliant. Dominan, nih contoh dominan, pasti Bapak Ibu punya anak buah yang belum ditanya belum diberi kesempatan berbicara tapi dia sudah ngomong di dalam ruangan, itu dominan namanya. Ada yang namanya influence. Ada orangnya, karakter anak buah Bapak Ibu influence, mempengaruhi orang banyak. Ada karakter steadiness. Anak buah Bapak Ibu diam tapi kerjaan selesai, nggak banyak ngomong. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang compliant anak buah Bapak Ibu. Kalau nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dia nggak mau ngerjain. Wah itu. Nah karakter itu beda-beda. Tapi semua karakter masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau Bapak Ibu tidak paham karakternya dan tidak ada hasil tesnya, Bapak Ibu akan bingung nanti bagaimana komunikasinya. Dan masing-masing karakter itu cara komunikasinya beda-beda Bapak Ibu. Itu tahap awal yang harus Bapak Ibu tahu. Sehingga coach nanti bisa memberikan arahan yang tepat sesuai dengan karakter dan karakter mereka masing-masing. Komunikasinya beda-beda juga. Itu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya. Kemudian indikator kinerja tadi sudah saya sampaikan. Semua harus input. Input apa saja? 5M. Man, money, method, material, machine, dan manajemen. Ada 6. Proses, bagaimana kita berkolaborasi dalam bekerja. Outputnya apa? Outputnya pertanggungjawaban, boarding pass, absen, itu output. Outcome-nya, apa yang kita diskusikan diterapkan nanti di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Jangan dibiarkan pertemuan ini mubazir begitu saja 2 jam, tapi Bapak Ibu tidak menerapkan. Benefitnya baru kerasa nanti, manfaatnya pada saat mungkin Bapak Ibu jadi pimpinan lebih tinggi dari sekarang, itu manfaatnya. Impact-nya, visi kepala daerah tercapai, visi bersama tercapai. Ini prosesnya. Jangan sampai, kalau misalnya mohon maaf Bapak Ibu, biasanya tuh kalau opini WTP sampai output juga aman, Misalnya satu kegiatan keluar kota, Bapak Ibu ngumpulin boarding pass-nya, ya, ngumpulin cap SPPD-nya ke tempat tujuan, pokoknya di
Tidak butuh WTP, Bapak masih butuh itu. Tapi seharusnya setelah Bapak Ibu keluar kota itu, sampaikan kepada orang yang nggak ikut keluar kota itu, Bapak Ibu dapat diskusikan di change your mindset, change your culture set, rubah cara berpikir, rubah cara kerjanya. Itu revolusi mental, kata Pak Jokowi. Ya, next. Kemudian ada, nah ini tadi sudah saya sebutkan, semua berdasarkan kebijakan. Kebijakan itu ada di Perda, ada Perkada di daerah masing-masing. Kalau kebijakan di pusat tuh general. Jadi setiap tahun tuh ada yang nama Pedum APBD dan Pedum RKPD. Dan saya yakin Bapak Ibu, tidak semua ASN paham bahwa setiap setahun sekali, setiap bulan Mei dan Juni, keluar kebijakan Permendagri tentang Pedum APBD. Tentang Pedum RKPD. Enggak semua paham Bapak Ibu. Yang paham biasanya orang perencanaan dan orang keuangan saja. Bagaimana caranya semua ASN di tempat Bapak Ibu OPD masing-masing paham semua itu. Sehingga nanti pada saat kita berkolaborasi, diskusi nyambung semuanya. Semua ASN yang ada di OPD Bapak Ibu setiap tahun dibudayakan baca Perda APBD. Kebijakan tentang kebijakan keuangan. Saya pernah ngajar keuangan daerah, itu pesertanya PPK, pejabat penata usaha keuangan, banyak istilah. Ternyata beliau nggak pernah baca itu yang namanya Permendagri 77 atau mungkin Perda tentang APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, nggak pernah baca Bapak Ibu. Backgroundnya mohon maaf bukan keuangan. Dia tidak pernah baca PP 71 tahun 2010, Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang pedoman akrual, basis akrual. Bagaimana Permen 70, Permen 99, Permen 90, banyak daerah lebih berat. Permen 77 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Banyak Bapak Ibu. Tapi fokuslah kepada Perda dulu dan Perkada. Karena itu penjabarannya di daerah. Pasti BPK kalau ada pemeriksaan ditanya peraturan dan kebijakan mana yang dipakai. Lah, ditanya itu sedangkan ASN kita nggak baca Perda dan Perkada. Ya bagaimana nggak ada temuan. Itu yang Pak Jokowi sedih. Jangan hanya mengejar administrasi WTP, tetapi bagaimana hasilnya terasa oleh masyarakat, terasa oleh tim, terasa oleh pimpinan. Itu Bapak Ibu. Oke, ini tadi sudah manajemen metode material mesin ya dan money. Oke. Itu ada semua. Nanti saya share langsung ke Bapak Ibu. Oke, yang isi absen. What, who, where, when, why, how. Ya, harus jelas apa. Harus tanya apa? Apa yang terjadi? Apa yang kondisi sekarang saat ini seperti apa? Who siapa atau siapa yang terlibat di dalamnya harus jelas. Ditanya sama mereka. When, kapan dilakukannya, kejadiannya terjadi, kapan waktunya. Where, di mana kejadiannya. Why, kenapa bisa terjadi. Itu harus digali dengan pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Itu sebagai coach seperti itu dilakukan. How, bagaimana bisa terjadi. How itu tidak hanya how, menurut saya bisa how many, bisa how much, how come, dan how bagaimana. Nah itu harus jelas. Rencanakan yang bukan, lakukan yang kita rencanakan, catat yang kita lakukan yang kita catat, tahu yang kita lakukan yang kita tahu. Jangan kita so tahu, jangan kita nggak nyatat, jangan kita tidak merencanakan. Kalau Bapak Ibu tidak membuat perencanaan secara berdiskusi untuk diri sendiri nggak apa-apa, nggak usah diskusi. Tapi kan ini buat daerah, buat OPD harus diskusi. Jangan sampai beda persepsi. Samakan persepsi, kumpul bareng. Ini tadi sudah saya sampaikan juga kompetensi manajerial, teknis dan kultural. Di antara kompetensi 3 ini termasuk ke pemerintahan, yang paling penting walaupun semuanya penting, menurut saya yang paling penting adalah sosial kultural. Kalau sosial kultural udah bagus tepat, kita akan mudah meningkatkan kompetensi manajerial. Kita akan mudah meningkatkan kompetensi teknis. Kalau sosial kulturalnya luar biasa. Itu apa ya? Etika, komunikasi efektif. Ya. Ini tadi sudah spesifik, miserable, dan sebagainya. Nah ini terakhir ya. Nanti akan saya beri kesempatan untuk tanya jawab lebih enak ya. Terakhir adalah visi, kompetensi, spiritual, resource, action harus dilakukan supaya ada perubahan. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak mempunyai visi, ya bingung mau kemana kita. Contoh, misalnya, kalau saya sebagai kepala keluarga, saya tinggal di Bandung,
Saya nggak bilang ke istri dan anak saya mau ke Jakarta, visi kita ke Jakarta, nggak bilang, diam aja. Di perjalanan pasti bingung nih, mau kemana sih Bapak nih, mau kemana. Tapi kalau dari awal sebelum berangkat dari rumah saya bilang, ayo kita ke Jakarta yuk dari Bandung. Oke Pak. Istri saya bilang gini, Pak lewat Cipularang aja yuk biar cepat. Anak saya bilang gini, Pak lewat Puncak aja yuk biar lewat kebun teh biar dingin. Ada lagi anak saya bilang gini, Pak lewat Purwakarta aja Pak biar bisa makan sate Merangi. Lah saya sebagai pimpinan menentukan saya lewat mana, dan bawahan saya nggak boleh protes. Kita naik pesawat, udah, karena tujuannya kan Jakarta sama. Jadi artinya kepala daerah punya visi disampaikan ke Bapak Ibu tahu tusinya, sampaikan berbagai macam ide-ide Bapak Ibu program kegiatan yang ada untuk mencapai visi. Tapi kepala daerah yang menentukan, ini yang saya setujui, itu yang tidak. Karena beliau penanggung jawab tertinggi. Ya, kebijakan. Kemudian kompetensi. Kalau Bapak Ibu tidak punya kompetensi, kacau Bapak Ibu. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan pemerintahan, kacau Bapak Ibu. Nggak baca perda, nggak paham bagaimana menggunakan digital, nggak paham bagaimana komunikasi, tidak paham peraturan, waduh, kacau Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga spiritual. Kalau Bapak Ibu tidak punya spiritual, semangat lah ya, uncontrollable, tidak terkontrol nanti Bapak Ibu sebagai pimpinan dan coach. Spiritual, resources itu sumber daya itu tidak hanya uang, tidak hanya manusia, tapi fasilitas. Nah, biasanya kalau nggak ada sumber daya frustasi, tapi minimal sumber daya manusia ada, sumber daya yang lain akan bisa diperoleh selama sumber daya manusianya kita maksimalkan. Terakhir, action plan. Jangan hanya teori, action, dan action. Supaya Bapak Ibu tidak jalan di tempat seperti naik menggunakan treadmill, lari, tapi di tempat saja. Jadi action, ya. Nah, ini juga yang harus Bapak Ibu pahami nih, cara kerja digital. Bapak Ibu sebagai OPD sering mengirim pesan setiap hari ke WA, ASN semua, atau masyarakat kalau berani menyampaikan peraturan kendaraan. Setiap pesan Anda nama pesannya kayak seperti saya tuh, Bapak Ibu saya sapa walaupun saya belum ketemu, tapi saya sapa namanya semuanya. Ya, nih saya lihat nih. Ya, oke. Ya, ada yang belum bisa isi nanti saya share ya, japri aja ke saya. Terima kasih Pak Arif, oke. Kemudian terima kasih Pak Kolit. Banyak Pak, alhamdulillah. Nah ini orang-orang yang absen ini yang akan saya respon apapun pertanyaan. Pak Badrus, beneran. Dan itu bukan dari robot saya, tapi dari WA saya langsung. Tapi saya dibantu dengan robot. Makanya kata Pak Jokowi kan, ingat-ingat, hati-hati, ASN bisa dihilangkan banyak, dikurangi. Karena udah AI, Artificial Intelligence. Bisa mengucapkan ulang tahun secara otomatis kepada masyarakat. Senang, reminder, pengingat, hati-hati, terus menerapkan protokol COVID ya. Nah, senang masyarakat disapa, disebut namanya juga senang. Terjadwal kalau ada tagihan pajak, ya. Kemudian kirim gambar video link YouTube Bapak Ibu ke mereka masing-masing. Terkirim dari nomor WhatsApp. Anda masih bebas berganti-ganti nomor juga bisa. Saya bisa ngirim, ya, dengan ganti-ganti nomor. Gadget. Change, kepemimpinan dan perubahan. If you can't change your mind, then you are not using it, kata bahasa. Artinya kalau Bapak Ibu tidak merubah cara berpikir, berarti Bapak Ibu tidak memakai otak, tidak pakai pikiran. Kalau ini mentok, cari cara lain. Mentok, cari cara lain. Mentok, makanya strategi ada banyak. Leadership become important and needed only in time when you require some kind of changes, some kind of innovation. In a stable environment, all you need is the authority of expertise. Artinya kepemimpinan menjadi penting dan dibutuhkan hanya pada saat membutuhkan semacam perubahan, semacam inovasi. Artinya kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan tidak ada perubahan dan tidak ada inovasi, buat apa ada Bapak Ibu? Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah perubahan. Dalam lingkungan yang stabil yang Anda butuhkan hanya otoritas. Ini kan keadaan sekarang belum stabil. Jadi terus berinovasi bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Closing statement, tidak ada tahu apa yang akan terjadi sebelum Anda memulai dan mempraktekkan.
Ide Anda tidak muncul sempurna, tetapi akan lebih jelas setelah Anda mempraktekkan ide tersebut. Take action. Jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak diam, jangan terlalu banyak dengar, jangan terlalu banyak melihat. Praktek. Take action. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Nia, moderator. Silakan saya buka lebar-lebar diskusi, bertanya langsung lewat webinar ini.